Oke, welcome to back my channel with Bang. Oke, di kesempatan kali ini saya disuruh membuat tutorial oleh Bapak Guru yang tercinta, yaitu disuruh membuat proses pembuatan dari tugas yang diberikan oleh Bapak Guru, yaitu tentang web array. Jadi nanti kita arraynya itu nanti ditampilin dengan dua cara perulangan lebih tepatnya, yaitu for dan for each. Nanti kita lihat gimana caranya itu. Oke, tugasnya itu seperti ini. Jadi nanti kita akan bentuk tumpuk gini, seperti inilah nanti kita jadinya. Ini for data 3, 2, 5, 20, 11 ini kita tampung dalam for, kita tampung dalam array, maksudnya bukan for. Nanti kita tampilkan menggunakan for ini dan for each. Tugas dikumpulkan dalam bentuk rar zip. Tugas ini harus upload di proses. Kalian bisa menggunakan aplikasi nggak tahu aplikasi apa itu. Oke, langsung kita coding, kita buat dengan sepenuh hati. Oke, pertama buatlah struktur folder ini, jangan dilihat nih. Kalian di sini gunakan folder YouTube dan file index. Kenapa sih index? Supaya nanti pas kita masuk ke folder itu akan langsung dipanggil folder index ini. Oh ya, di sini saya menggunakan aplikasi text editor Sublime biar lebih ringan. Itu alasannya. Langsung kita coding HTML titel tugas, lalu kita sisipkan PHP agar bisa kita panggil di array-nya. Lalu kita deklarasikan nama array-nya itu adalah data. Datanya ini kita samakan seperti ini, 32 15 20 11. Lalu kita coba dulu data, kita panggil data yang pertama yaitu 3. Pada array ini kita memanggil data menggunakan indeks atau urutannya. Jadi di array dalam PHP itu indeks yang pertama atau urutannya itulah berawal dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai panjang data array yang terdapat pada variabel tersebut. Yuk kita coba. Ada error. Nah, jika ada error seperti ini, kita baca dulu errornya. Parser error, syntax error, instance kurung line 6. Kita baca cari line 6. Datanya bukan datanya sih, kurungnya salah. Kalau array itu arraynya gini. Ini array namanya. Tadi apakah objek? Kali itu objek.
objek ya, objek ada data array, objek itu ilmunya beda lagi. Itu susah. Nah, langsung mau ketiga. Data yang pertama ada 3. Kita cek ada 3, 2, 15. Data pertama ada 3. Jadi urutannya itu seperti ini. Data 3, 2, 15, 20, 11. Jadi 3 itu urutannya ke 0 atau indeksnya ke 0. Terus 2 indeksnya pertama atau urutan yang pertama, 15 yang ketiga, 20 yang keempat, 20 yang ketiga, 11 yang keempat. Jadi ada 5 urutan ya, 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi array itu indeksnya itu dari 0. Oke, kita hapus, lalu kita coba for. Kita coba for-nya. Nah, for ini itu ada tiga elemen yang harus diperhatikan. Yang di depan ini itu disebut dengan init counter, atau ya bisa disebut mulai dari mana sih kita for itu. Terus ada yang kedua yaitu test counter, yang dimana nanti ini berfungsi untuk membatasi berapa kali sih kita akan meloop atau mengulang-ulang for tersebut. Terus ada yang paling terakhir, itulah increment. Ini berfungsi untuk nanti kita misalnya yang pertama, jika sudah loop yang pertama dilakukan akan ditambah 1. Plus itu berarti ditambah 1. Jadi misalnya 1 sudah 0 kan, dari 0 sudah selesai ditambah 1. Terus ini for yang pertama udah selesai ditambah 1 jadi 2, dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini oke, selanjutnya yaitu perulangan for each. Seperti tadi, ini kok body nih, kita copy yang ini, kita copy biar cepat, lalu kita ubah jadi for each. Lalu kita hapus, dan datanya ini kita masukkan, kita ubah. Ini yang ini tidak kita perlu, jadi kdata ini kita ubah itu. Nah, jadi di for each ini kita tuh tidak perlu ada 3 elemen seperti for tadi. Jadi for each ini itu langsung otomatis dia akan meng-for atau mengulang data dari array tersebut. Jadi for each itu dia pertama dia hitung, jadi dia hitung dulu ada berapa sih data yang ada dalam array tersebut. Lalu dia panggil yang pertama langsung dia akan memasukkan data yang pertama itu ke
variabel key data tersebut. Jika sudah masuk, data tersebut akan dibawa ke bawah dan akan ditampilkan dalam browser tersebut. Maka kenapa pada key foreign key ini, pada coding echo, variabel key data tidak menggunakan tanda kurung Korawa, tanda kurung seperti ini dan memanggil indeksnya itu, karena dia sudah dipanggil pada forest yang ada di atasnya itu, jadi dia langsung ke atas. Oke, langsung kita coba refresh. Nah, seperti ini. Kita perlu CBR dan kita biar rapi. BR. Nah, seperti ini. Hampir sama dengan tugas yang Bapak berikan. Seperti ini. Nanti kita tinggal mempercantik web itu dengan CSS atau yang kepanjangan di style sheet, Chastening style sheet. Tentunya kita akan membuat CSS seperti yang tugas diberikan Bapak dengan kotak-kotak seperti itu. Jadi kita akan gunakan yang lebih gampang ya, kita pisahkan dan lebih gampang. Kita pisahkan, sudah pisah. Di sini kita isi tab PHP lagi agar echo-nya jalan. Nah, kita coba dulu biar tidak jadi error kan? Tidak jadi error. Lalu kita tambahkan div di dalam ini. Nah, nanti fungsi div itu nanti kita akan membuat kotak dengan menggunakan div itu. Dengan kotak nanti kita isi height-nya berapa, weight-nya berapa, background color berapa, paddingnya berapa, biar nggak kecil jadi biar besar, paddingnya berapa dan marginnya berapa biar nggak mepet-mepet, biar agak selah dikit. Ayo kita coba. Lalu kita isi ID misalnya kita coba menggunakan data array. Kita copy ke sini, kita kopikan saja, tidak ada yang berbeda. Oke, lalu kita buat style di sini. Nah, kita buat crash data array. Nah, dalam CSS itu ada dua penamaan CSS. Yang pertama ada class dan ID. Kalau ID itu dilambangkan dengan crash, kalau class itu dilambangkan dengan titik. Jadi kita menggunakan ID, kita gunakan crash data array. Jadi lalu di sini kita tulis atau kita coding CSS-nya. Misal kita buat background color, kita pakai blue, pakai kita pakai apa ya? Kita pakai contoh red. Kita coba. Nah,
kenapa dia ke bawah? Karena kita belum menyeting panjang dari kiri ke kanan div tersebut. Lalu kita setting dulu panjangnya, yaitu widthnya kita kasih 20 px. Sudah. Kurang oke, segitu. Ini div masih ke bawah. Kita akan bawa ke samping. Div biasanya defaultnya itu, jadi misal kita ada div itu akan defaultnya ke bawah. Berarti div. Jadi agar kita bawa ke samping, kita pakai CSS-nya itu adalah float, yaitu float right atau left. Jadi sini kita bawa menggunakan float left, kita bawa ke kiri. Nah seperti itu. Nah seperti yang sudah, itu akan bawa ke samping. Misal left itu akan bawa ke kanan di layar Anda. Kalau right akan ke kiri di layar Anda. Jadi seperti ini. Lalu kita akan memberi jarak dari div tersebut dengan menggunakan margin. Kita klik margin 20 px. Ini terlalu 10. Kita pakai margin left. Kita pakai margin sedikit biar bagian kirinya dan kanan biar bagian kirinya itu ada jarak-jarak. Kita kasih 20 px. Jadi bagian kirinya sudah kita buat ada jarak-jarak. Lalu di bagian bawahnya kita akan beri jarak juga dengan margin bottom. Itu di sini kita tulis bottom, kita samakan 20 px. Coba kita tambahkan BR. Dia itu, jadi div itu dia mepet. Kalau mepet, jadi kita agak margin ke bawah, dia akan bawa agak ke kiri. Dia ke kiri akan mengikuti div yang di belakang, karena tadi kita menggunakan float left, jadi dia akan menyesuaikan ke kiri. Jadi misalnya ada div tadi kan mepet ini, kita beri jarak, dia akan otomatis ke sini. Dia akan mengikuti yang di atas, akan naik ini, akan naik. Lalu cara mengatasi adalah dengan ditambah dengan BR agar kita dia di break point. Misalkan sudah ke kiri, di break ke bawah lagi, akan seperti ini, di break ke bawah. Lalu kita akan tulisannya akan di tengah, gunakan font teks alif center, dia akan ke tengah. Lalu kita akan membuat kotaknya itu besar seperti contoh bapaknya itu.
Mana ya? Nah seperti ini gede-gede. Kalau tak gede, lalu kita berikan padding untuk memberi jarak, yaitu duplex seperti ini. Kalau besar-besar, nah ini seperti ini, kita isi PR aja dan dia ke bawah, atau margin botol kita besarkan. Nah kita kasih BR aja. Breakpoint break. Nah seperti itu. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Seperti ini ya, seperti ini hasilnya yang saya buat. Jadi mudah kan, dengan menggabungkan PHP, HTML jadi satu file yang kita bisa pelajari dan kita gunakan untuk membuat aplikasi dan mengembangkan aplikasi yang akan lebih canggih dan bisa berguna untuk di kedepan selanjutnya. Mungkin itu saja dari tutorial dari saya. Jika ada salah kata atau kurang berkenan, bisa komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Kalian bisa komentar di bawah situ, dan jangan lupa subscribe dan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, mungkin segitu saja dari channel saya ini. Tutorial saya akan tutorial ini. Oke, see you and goodbye.